فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di pertengahan muka surat 169 dari Syarah Asmaul Husna. Qala hafizahullahu ta'ala idzan tanabbah ila hadainil amrain. Jika demikian maka perhatikan atau waspadailah dua perkara ini. Ila anna qurbahu ta'ala qurbun bisifatihi wa qurbun bidzatih. Kedekatan Allah Ta'ala adalah kedekatan dengan sifat dan kedekatan dengan zat. Kalau dengan sifat betul-betul sampai isi hati kita. Adapun kalau qurbul zat tentunya tidak sampai macam itu, seperti yang telah kita lewati. Allah mendekat tapi hanya si langit dunia saja. Ila annahu idza qaruba subhanahu wa ta'ala mimman sya'. Jika Allah Ta'ala mendekat kepada yang dia kehendaki, idza sya' jika dia menginginkan, au qarraba ilahi man sya' may yasha', atau dia mendekatkan siapa yang dia inginkan kepada dirinya, fahuwa la yazalu aliyan subhanahu wa ta'ala, dia masih terus maha tinggi. Amal mujib, adapun nama yang kedua, pertama qarib, kemudian mujib. Fa innahu alladhi yujibu sa'ilih, dialah yang menjawab orang-orang, para hamba yang meminta kepadanya, wada'i dan menyerunya. Wallahu jalla wa ala akramul akramin. Allah jalla wa ala adalah zat yang paling dermawan. Wa huwal jawad, sama ya, maha dermawan subhanahu wa ta'ala. Fala yukhayyibu sa'ilan, dia tidak akan membuat rugi orang yang minta. Boleh jadi memberikan apa yang diminta, atau menyimpannya untuk di hari kiamat nanti, atau menggantinya dengan apa? Keselamatan dari musibah yang setara dengan itu. Jadi tidak disia-siakan permintaan orang yang meminta. Kalau faida da'ahu abduh, jika hambanya berdoa kepadanya, wa idza sa'alah, jika meminta padanya, wa idza laja'a ilaih, bernaung kepadanya, fa innahu tabaraka wa ta'ala yujibuh subhanahu wa ta'ala, dia akan mengijabahi, yaitu menjawab permohonannya tadi. Wa ijabatullahi li su'ali abdih, jawaban Allah Azza wa Jalla kepada permintaan hambanya hasilatun qata'an, itu pasti. Kalau memenuhi syarat ya, kalau tak terpenuhi syarat ya salah sendiri. Jelas janji Allah itu ada syarat-syaratnya. Walakin laha suwarun, tetapi memang ijabahnya Allah memiliki beberapa bentuk. Bayanahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fima kharrajal Imamu Ahmad wa ghairuh, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma min da'in yad'u bi da'watin. Ini hadis Abi Sa'id ya. Ada datang dari sahabat yang lain juga, kalau tak salah Sahal bin Sa'ad kalau tak salah. Tapi ma'ruf hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Ma min da'in yad'u bi da'watin. Tidak ada satupun orang yang berdoa dengan suatu doa, laisa fiha ismun wala qati'atu rahim, yang mana syaratnya ini tidak ada di dalamnya dosa dan tidak ada pemutusan kekerabatan. Ya, doa yang ada ismun. Bagaimana doa yang ismun? Oh alam ya, mungkin doa yang tidak, yaitu berlebihan. Ya Allah, potonglah kaki dia, padahal sekedar mungkin tak sengaja kakinya menyipak, langsung didoakan berlebihan. Itu jelas dosa yang seperti itu. Ya Allah, bunuhlah dia dan keturunannya 7 turunan, ya jelas dosa macam itu ya. Doanya orang-orang yang emosional. Kalau seperti yang di Yaman dulu, ketika apa itu, harga barang berjaya diturunkan, oh langsung dikatakan Ali Abdul Soleh adalah Umar bin Abdul Aziz. Suatu ketika ya namanya ekonomi naik turun, harga gula naik, langsung ya Allah laknatlah dia. masyarakat. Ini dosa lah, pemerintah langsung dilaknat macam itu.
Baik. Illa a'tahullahu biha ihda salas, kecuali dengan doanya tadi Allah akan memberinya salah satu dari 3 kemungkinan. Imma ayyu ajjilalahu da'watahu fid dunya, boleh jadi Allah menyegerakan untuk dia doa dia di dunia, yaitu jawabannya atau pengabulannya. Au yadakhiralaha au yadakhiraha lahu fil akhirah, atau menyimpan doa tadi yaitu ijabahnya tadi untuknya di akhirat dalam situasi yang paling penting, jelas lebih penting daripada urusan dunia, urusan akhirat. Au yasrifa anhu minasu'i mislaha, atau memalingkan darinya keburukan yang setara dengan kadar doa tadi. Maka para sahabat mengatakan idzan nuksir, kalau begitu kita perbanyak doa. Maka Nabi mengatakan Allahu aksar, Allah lebih banyak lagi pengabulannya. Jadi dengan doa yang terulang-ulang-ulang, sebagian memang disimpankan untuk kita, sebagian memang dikabulkan sekarang. Nah, maka memang apa? Yustajabu li ahadikum malam yastajil, kata Nabi. Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah itu. Doa kalian itu pasti akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa. Idzan Allahu jalla wa ala yujib. Ya abdallah, wahai hamba Allah, Allah jalla wa ala akan menjawab doamu. Walabud, itu pasti. Asal syarat-syarat terpenuhi, tidak makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, gizinya haram, ya itu syarat tak terpenuhi. Walakinna hadhil ijabah, tetapi jawaban Allah tadi raji'atun ila hikmatih, kembalinya kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Qad taqtadi hikmatuhu an yu'tiyaka su'lak. Terkadang hikmah Allah menuntut untuk memang Allah memberikan kepadamu apa yang engkau minta. Alladzi sa'alta, permintaan yang engkau mintakan tadi itu. Wa idza sa'atahu amran, jika engkau minta pada Allah suatu perkara, amron ma, dari gitu ya, ma-nya adalah ma ibhamiyah, suatu perkara, min khairai ad-dunya wal akhirah, dari 2 kebaikan dunia dan akhirat. Fa innallaha jalla wa ala qad yujibuk, terkadang Allah taala menjawabmu. Wa qad yu'tik, yaitu memberikan padamu. Wa qad yahabuk, terkadang memberikan kepadamu. Ini lafaz-lafaznya hampir sama ya. Wa yamnahuka dzalik, memang memberikan kurnia kepadamu dengan apa yang engkau minta itu. Betul-betul minta ini ya diberi ini. Baik. Wa qad yaj'alu laka hadza du'a, terkadang Allah menjadikan untukmu doa ini sawaban, menjadi suatu jenis pahala, yusibuka alaihi fil akhirah, memberikan kepadamu pahala karena doa tadi di akhirat. Pahala di akhirat. Fahadha nau'un minal ijabati aidan. Ini juga suatu jenis dari ibadah juga. Baik. Wa qad yasrifu anka minassu, terkadang dia memalingkan darimu suatu keburukan atau sebahagian dari keburukan, bimithli ma yuqabilu hadza du'a, dengan yang berhadapan atau yang semisal dengan nilai atau kadar doa tadi. Mimma yuqaddiruhullah, dari keburukan yang Allah takdirkan. Jelas keburukan banyak di dunia ini, musibah-musibah, tapi dengan doa-doa malah musibah jadi tertolak. Wa hadhihi ijabatun ukhra aidan. Ini adalah jawaban yang lain juga, yaitu pengabulan dengan pola yang lain. Dan kita yakin qunut nazilah yang dilakukan muslimin satu dunia tidak sia-sia. Walaupun kita melihat kenapa tak mati-mati orang kafirnya, tak berhenti, kita tak tahu, insya Allah tidak disia-siakan itu. Kita tak tahu, boleh jadi ada orang kafir yang mati terkena doa orang yang ini. Allah lebih tahu pengaturannya. Tak mungkin dari awal sampai sekarang orang tentara Yahudi tak ada yang mati sama sekali. Ada, insya Allah banyak yang mati juga, banyak yang cacat juga, dan seterusnya. Dan seterusnya. Banyak kemungkinan. Atau ternyata apa? Dikabulkan lewat berbagai bencana yang menimpa orang-orang itu. Atau mungkin ada eksiden di jalan, cuma tak dilaporkan di surat kabar. Insya Allah doa kita tak sia-sia. Atau boleh jadi doanya dirubah menjadi apa? Penghapusan dosa saudara-saudara kita. Itu juga karena apa? Dosa mendatangkan musibah. Dengan dihapuskannya dosa-dosa, maka sebagian musibah akan terhentikan. Boleh jadi suatu saat dengan doa sebuahnya itu dosa-dosa dihapuskan sehingga musibah betul-betul berhenti.
Orang kafirnya betul-betul tak mampu lagi menyerang dan sebagainya. Baik, insya Allah doa kunut tidak tersia-sia. Baik, kata beliau di sini, idzan al-ijabah hasilatun qata'an. Jika demikian maka jawaban dari Allah itu pasti telah terjadi. Pasti akan dihasilkan itu. Wallahu azza wa jalla yujibu man da'ah. Jalla wa ala. Baik, Allah mengabulkan doa orang yang berdoa padanya. Walakinnal amra fi dzalika raji'un ila hikmatillah tabaraka wa ta'ala. Tapi masalah ini memang kembalinya kepada hikmah Allah. Memilihkan cara menjawabnya macam mana terserah Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kalian tidak tahu. Ba'dun nas yaqul, sebagian orang mengatakan ana ad'ullaha jalla wa ala wala ajidu asaran lil ijabah. Saya berdoa pada Allah Jalla wa'ala, tapi saya tidak mendapatkan jejak dari pengabulannya. Ya, ilmu kita yang kurang. Boleh jadi banyak musibah yang harusnya mengancam kita, karena dosa kita pun banyak. Tapi Allah menghapus dengan sebab sejumlah doa. Fayuqal, maka dikatakan, ya Abdullah taroyas. Wahai hamba Allah, bersikaplah perlahan-lahan. Ya, taroyas yaitu perlahan-lahan. Tidak langsung, begitu doa tidak nampak jejaknya langsung memvonis Allah tak mengabulkan. Perlahan-lahan dulu. Lanjutkan doamu itu. Sebagaimana apa? Kita memukul batu pun kadang perlu berulang-ulang baru batunya pecah misalkan atau apa. Thayyib. Al-ijabah hasilatun qata'an. Pengabulan dari Allah itu pasti akan terjadi. In da'autallaha bidu'a. Jika engkau berdoa pada Allah dengan doa, istajma'ta fihi syuruta qabulih. Aja ya dulu ya mengingatkan. Engkau kumpulkan di situ syarat-syarat dikabulkannya doa. Da'autallaha mukhlishan fi du'a. Engkau berdoa pada Allah dengan ikhlas dalam doa. Bukan apa? Kadang kunut diperindah karena apa? Tahu ini akan disebar di YouTube. Saya perindah seindah-indahnya. Ya, rusak nanti keikhlasannya. Da'autahu wahdah. Engkau berdoa kepada Allah semata, walam tusyrik ma'ahu ghairah, tanpa menyekutukan dengannya sesuatu yang lain fi doa. Wa da'autahu biqalbin shadiq. Engkau berdoa padanya dengan jantung yang jujur, la biqalbin lahin, bukan dengan jantung yang lalai, hati yang lalai. Lahin lalai. Terkadang lahin artinya bermain-main, melakukan kesia-siaan. Wa sa'altahu su'ala mutadarri. Engkau berdoa kepadanya dengan pola doa orang yang betul-betul menundukkan diri, betul-betul menghibah-hibah, mohon dengan kesungguhan, bukan sekedar minta yang seakan-akan tidak perlu Allah. Amma yujibul muttar, ya doa orang yang muttar dalam situasi yang sangat terancam, lain dengan gaya orang yang bersantai-santai. Amma yujibul muttar wa idza da'a. Atau siapakah yang memenuhi doa orang yang dalam kesulitan, dalam bahaya, jika dia berdoa padanya, wa yakshifusu, menghilangkan mara bahaya, keburukan. Sa'al tabit tiror, engkau berdoa kepadanya dengan situasi yang sangat genting, sangat cemas, situasi kecemasan. Wa bitadorru, dengan merundukkan diri. Fa'inal ijabata hasilatun qata'an. Maka jawaban dari Allah pasti akan dihasilkan. Walakin nakala tadri, namun engkau tidak tahu ya pola jawabannya macam apa, tapi tak sia-sia itu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, engkau tidak, kalian tidak tahu. Rubbama taqtadil hikmah an yu'ajjalalaka bisu'lik. Terkadang hikmah menuntut untuk disegerakan untukmu permintaanmu itu, jawaban permintaan. Wa rubbama taqtadil hikmatu an takunal ijabatu ghaira dzalik. Terkadang hikmah menuntut jawabannya tidak seperti yang dimintakan. Wa anta la tadri an maslahatik. Engkau tak tahu kemaslahatan dirimu. Baik. Allahu a'lamu bima yuslihuk. Allah lebih tahu apa yang bermaslahat untukmu. Kita minta kereta padahal Allah tahu sebentar lagi akan ada bencana alam. Nah, maka diselamatkan dari bencana alam lewat doa tadi. Walaupun kereta tak dapat misalkan. Ya sudah ada bencana banjir besar, kadang apa malah kereta tak selamat juga. Nah, Allah lebih tahu apa yang lebih layak untuk kita di waktu itu. Thayyib qala wallahu a'lamu bima yanfa'uk. Allah lebih tahu apa yang bermanfaat untukmu. Wa rubbama tas'alu syai'an, boleh jadi engkau meminta sesuatu yakunu fihi halakatuk,
ternyata di dalam perkara itu ada kebinasaan dirimu. Ya kita minta diberikan kereta, padahal boleh jadi akhirnya apa? Malah keretanya ada kerusakan, malah mungkin apa istilahnya itu, breaknya tak betul. Tahu-tahu malah melanggar apa, Allah lebih tahu. Untuk situasi hari-hari itu apa? Dikatakan di sini, fallahu jalla wa ala min hikmatihi wa min rahmatih, dengan hikmahnya dan rahmatnya, qad yu'akhiru dzalik, terkadang dia mengakhirkan perkara tadi. Fal imanu bi hikmatillahi jalla wa ala sya'nun muhim. Beriman kepada hikmah Allah itu memiliki nilai yang penting, wa azim, nilai yang agung. Wa yaj'alul insana mutma'innan, menjadikan seseorang itu, manusia itu tentram, sakinan, tenang, hadian. Artinya sama aja ya. Wa aktsaru ma yadkhulu syayatinu alal muslimin, yang paling banyak menyebabkan kaum muslimin dimasuki oleh setan, atau setan masuk ke pemikiran kaum muslimin, sawaan akanu min syayatinil ins, sama saja dari kalangan setan manusia, au min syayatinil jin, atau setan jin. Aksaru ma yadkhuluna ala ahlil iman min hadzal bab, kira-kira betul ya, yang sering mereka masuki kepada ahlul iman adalah dari pintu ini. Ani babal hikmah, ya pintu hikmah, terutama yang jahil atau yang putus asa. Kenapa saya sakit terus? Saya sudah berdoa lama, mulai putus asa, tidak lagi ada harapan ini dan itu. Fayulabbisuna 'alan nas, lalu mereka membuat kerancuan pada manusia, terutama di desa-desa yang miskin harta dan miskin iman. Nah, para penginjil datang ke sana menawarkan bantuan ini itu, mendatangkan pendeta yang katanya sakti, memberikan kesembuhan, padahal sebenarnya adalah apa? Setan yang biasa, namanya dukun, ada setannya, penyakitnya dipindah kemana, dan itu sering di Jawa Tengah, sering, naudzubillah, karena segalanya dilindungi, kebatilan pun dilindungi. Diletakkan ada panggung, kemudian ada pendeta membawa air suci. Nanti tahu-tahu apa, ada orang yang sakit jadi sembuh, walaupun mungkin tipu daya juga, tapi akhirnya banyak yang murtad gara-gara itu. Putus harapan kepada Allah, pindah agama aja lah, dan seterusnya, naudzubillah. Min jihati ma yakunu min fi'lillahi jalla wa ala, dari sisi apa yang menjadi perbuatan Allah jalla wa ala. Wa min hikmati min hukmihil kauni, hukum kauniyah Allah. Wa mimma yuqaddiruhu jalla wa ala, apa yang ditakdirkan oleh Allah. Wa yaqulun ungduru ainal hikmah fi hadzal amr, mereka para setan mengatakan, lihatlah oleh kalian mana hikmah dari peristiwa seperti ini. Kenapa orang kafir kaya-kaya, kenapa orang muslim yang di Timur Tengah selalu ditimpa bencana terus? Padahal orang kafir juga ada aja bencana sebenarnya, tapi memang nampak orang fakir, muslimin banyak yang fukara, orang kafir wah serba modern hidupnya. Apa hikmah macam ini? Nah, yang tak sabar akhirnya ya memang memilih pindah agama biar dapat kekayaan dunia. Barubbama tazarra'u zari'ah, terkadang mereka menjadikan jalan, membuat jalan mimma za'amu, dari perkara yang mereka nyatakan min nafyil hikmah, bahwasanya ini tak ada hikmah, Allah bertindak sesukanya aja, tak ada hikmah ini. Apa hikmahnya? Yaitu apa? Hewan yang begini dia punya sayap begini, sementara hewan yang begitu sayapnya malah begitu, misalkan, dan seterusnya. Tayyib ila nafyi, akhirnya setelah menafikan hikmah, akhirnya menafikan wujudillahi ta'ala, sama sekali Allah tak ada. Ini sekedar apa? Proses alamiah saja, dan seterusnya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.